Halo, selamat pagi. Welcome back to Kamar Garasi. Jadi kali ini kita ada kerjaan apa namanya ini? Troubleshooting mobil Ford Ranger 2010, Ford Ranger 3000 cc TDCi tahun 2010. Ini kebetulan ini mobil operasional dan ini sekarang kondisinya lagi ngadat. Terakhir sih kondisinya air radiator itu nembak. Jadi indikasi kita adalah gasket head cylinder itu jebol sehingga kompresi piston masuk ke water jacket sehingga dia memberikan tekanan ke radiator. Jadi radiatornya nembak jebol ya. Jadi ini kita udah bongkar sebagian. Nanti setelah dibongkar semua kita angkat tutup head cylinder, kemudian kita buka intake, buka exhaust, baru kita angkat cylinder head. Kita lihat nih kondisi gasketnya. Ya, mungkin kita lanjut aja ke kerjaan nanti. Oke, check it out. Jadi ini udah dibongkar, cover cylinder head udah dibongkar. Ini sekarang mau buka intake. Habis buka intake, buka exhaust, baru nanti angkat cylinder head. Untuk sementara masih mumet karena masih banyak kali tubing, piping sama hose yang harus dibukain. Oke, check it out. Ini head udah dibongkar dan ketahuan itu air masuk ke silinder 1 semua, silinder 2 sama silinder 3. Jadi air radiator masuk ke sana. Penyebabnya karena air radiator masuk dari gasket. Ya, silinder 2 sama silinder 3. Terus di sini udah dibuka. Tadi silinder 2, silinder 3. Ini kelihatan dari packingnya. Ini packingnya Propos, gasketnya Propos. Jadi air masuk ke ruang bakar silinder dan dari hasil pengukuran dekselnya atau silinder headnya baling, melengkung. Nih silinder headnya melengkung. Kelihatan nggak ada celahnya, nggak kelihatan celahnya ya. Ya, tuh melengkung dia. Nanti ini cylinder head akan kita ratakan, ya, diratakan atau di resurface ke bengkel bubut. Jadi di scrub atau dibubut supaya permukaan cylinder head ini rata kembali. Baru nanti kita pasang lagi. Jadi ini cylinder head mau kita naikkan. Lagi disiapin gasketnya, gasket tembaga supaya lebih mantap karena ini udah di scrub kemarin, di scrub di mesin bubut karena dia baling melengkung. Jadi di scrub ulang. Jadi terus pakai packingnya, gasketnya yang kuningan. Yang terpenting adalah jangan lupa mesinnya disetting dulu, kondisi bloknya, piston 1 top, kemudian piston 1 top, pompa oli top sesuai dengan tandanya. Kok bulu sih? Kok bulu. Nah, ini ya. Pompa oli top sesuai tandanya dan puli bawah juga top. Jadi ini ada tandanya. Top sesuai tanda, yang dipuli dengan yang di blok mesin. Sama dengan ini yang dipuli dengan yang di cover mesin. Piston 1 top. Oke, ini pas, tinggal naikkan. Terus jangan lupa aplikasikan lem gasket khusus ya. Jangan pakai lem silikon. Ya, haram hukumnya pakai lem silikon untuk cylinder head. Pakai lemnya ini khusus untuk gasket silak.
produk Lion ya. Oke, tinggal dioles-oles, semuanya nanti timbal balik atas bawah, baru dinaikkan cylinder headnya. Kemudian untuk urutannya, penguncian, ini kita udah ada panduannya. Penguncian baut cylinder head. Nah, torsinya adalah 29 Nm. Jadi nanti pakai kunci torsi. Urutannya adalah pertama dari tengah. Satu, ini yang depan ya. Ini depan mesin. Jadi ini 1, 2, 3, 4 silang ya. Kemudian ke kanan 5, 6, silang lagi 7, 8, silang lagi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi intinya adalah dalam mengunci cylinder head supaya nggak baling, supaya nggak melengkung dari tengah. Karena ini bautnya banyak ya, dari tengah. Kemudian dari tengah ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan sampai selesai. Oke. Kemudian ada baiknya dikunci itu 2 atau 3 langkah. Ya, 2 atau 3 langkah. Jadi artinya bisa jadi 20 Nm dulu dikunci semua, baru selanjutnya diulang sampai 29. Gitu. Oke. Ini sesuai dari manual book untuk engine WE. Ford 3000 cc engine WE. Common rail. Ini udah naik gasket, sekarang tinggal naik cylinder head. Oke. Lepaskan. Noknya, yang belakang belum kayaknya. Sini. Salah. Sini ya. Nah, ya. Dah. Oke, duduk, tinggal pasang baut. Jadi supaya nggak salah, bautnya ini ada kodenya N. Itu untuk baut yang posisinya di dalam ya, yang di dalam, yang baris dalam. Yang di luar kodenya? Yang sebelah intake I, yang sebelah exhaust M. Yang ini pinggir ini? Sama. Ini enggak, Pak? Ini enggak ya? Cuman ini aja. Oh, sorry, ini. Ini apa M juga? Ini I, yang sebelah sini I, I, yang sebelah sini M. Oke, jadi yang sebelah intake nanti kodenya I, yang sebelah exhaust kodenya M. Jadi senjatanya kalau untuk masang cylinder head adalah kunci torsi. Oke, jadi kita setting tadi 20 Nm dulu. 20 Nm. Sesuai urutan yang tadi. Jadi ini sesuai kitabnya overhaulnya Ford Ranger engine WE. Jadi tadi katanya adalah bentar, setelah 30. Nah, ini dia setelah dikencangin dengan torsi 29. Selanjutnya adalah dia diputar kembali 90 masing-masing baut. Jadi ada 3 kali 90 itu. Oke, urutannya sama ya, Pel? Nah, gitu. Oke. 90.
taruh aja, nanti bisa dilebihkan sedikit. Oke, dan seterusnya sampai 3 kali 90. Well, harus 5 kali. Ini sini. Ini posisinya. Ini ke sini dia. Kemana? Ini. Kan ada baut yang ini. Berarti gini. Iya, seperti gitu dia. Gini ya. Oke. Kopi. Ini belum kunci kuatnya. Mana? Covernya, Covernya. Board yang ini mana rumahnya pada? Ini lagi kontrol. Oke, kopi. Jadi ini udah selesai dirakit, cylinder head, camshaft, rocker arm, timing bell. Sekarang mau setting klep, steel klep. Jadi syarat pertama adalah timing bell harus terpasang dengan benar. Tanda yang di camshaft in dan X itu harus sejajar. Kemudian yang di mana ini, yang di bos pump juga harus sejajar, kelihatan ya. Nah, yang itu tuh sejajar tanda panahnya. Kemudian yang di puli besar, nah puli besar itu di dalamnya ada tandanya, itu juga harus sejajar. Posisi piston 1 di top kompresi, piston 1 top kompresi ini longgar. Kemudian untuk urutan penyetelannya kita baca kitabnya. Jadi sesuai dengan kitab Service Manual Ford Ranger, posisi top 1 itu yang di setel adalah in dan out, klep in dan out. Kemudian piston 2 di klep in, piston 3 di klep out. Kemudian setelah itu diputar 1 putaran sampai posisi piston 4 top. Lalu yang dilakukan setel klep adalah in dan out piston 4, in piston 3, dan out piston 2. Jadi begitu urutannya sesuai kitab Service Manual Ford Ranger atau Ford Everest sama. Oke, sekarang kita mulai urutannya. Pakai ukuran celah, jarak klep adalah standarnya untuk katup in 0,1 sampai 0,16, katup out atau katup X 0,17 sampai 0,23. Nah, untuk ini kita pakai yang umum aja, innya 0,15 mili, outnya 0,20 mili, pakai filler gauge. Oke, lanjut, tolong. Mana filler gauge tadi? Filler gauge-nya 0,15 ya. Betul ya? Betul. Aku salah nih gua nih. 0,15 untuk katup in. Jadi ini udah dilonggarin. Gila barang ini. Ini sudah dilonggarin. Jadi ini dimasukkan ke celah nokennya, celah noknya. Tadi ini lock nutnya udah dikendorin, masuk ke celah nok camshaft dan rocker armnya, kemudian dikencengin sampai dia mentok. Mentok ini aja, mentok tidak ngepres ya. Oke, kunci dikit, baru tarik cabut. Ini dia. Sebelahnya juga sama. Oke. Jadi ini setelan klep in. Nanti di lock nutnya dikunci.
Baru setelah piston 1 kita yang in sudah selesai. Sekarang yang out pakai ukuran 0,2 mili. Prosesnya sama, masukin ke celah knob dari camshaft terhadap rocker arm, kemudian dikencengin bautnya. Kunci lock nutnya, kenceng nih, tidak boleh terlalu kenceng. Oke. Ya, nanti ini dikencangin ulang. Jadi piston 1 in out atau in X, kemudian piston 2 itu satu innya kalau tadi 15 ya. In 0,15. Innya 0,15. X 0,20. Sama perlakuannya untuk kuncinya, boltnya ditahan pakai obeng minus dan lock nutnya dikunci. Sampai benar-benar kuat. Oke. Rocker arm udah naik, sekarang pasang covernya. Pasang cover sling head. Lembur. Botnya mana? Biar tidak kasih dulu samping ini. Ujungnya keluar, Pak? Keluar. Coba putar. Lembur. Pantang pulang sebelum petang. Sebelum pagi. Ayo hidup. Sudah dirakit semua, tes starter. Dah, hidup.
Eh, pokoknya hidup, hidup aja lah pokoknya. Masalah lain-lain nanti lah itu. Ospion. Terus. Oke, jadi itu aja untuk episode kali ini. Intinya tetap berbagi dan tetap belajar. Salam sehat, salam komunikasi. Ciao.